Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. RHI Renungan hari ini akan meneruskan tentang puasa di dalam Alkitab bagian kedua. Bagian pertama kemarin Imamat 16 kita sudah membahas bahwa puasa adalah ketetapan Allah. Dan sekarang kita akan meneruskan pada bagian kedua, yaitu tentang puasa, sebuah kebutuhan di saat mengalami pergumulan yang semakin berat. Puasa sebuah kebutuhan di saat mengalami pergumulan yang semakin berat. Siapkan dirimu, kita akan berefleksi dari firman Tuhan pada saat ini. Pecinta RHI yang diberkati Tuhan, kita akan bersama mencermati kesaksian di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 20. Hakim-Hakim pasal 20 ayat 26 sampai dengan 28. Hakim-Hakim 20 ayat 26 sampai dengan 28. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Lalu sampailah di Betel. Di sana mereka tinggal, menangis di hadapan Tuhan. Berpuasa sampai senja pada hari itu. Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Dan Pinehas bin Eliezer bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Hakim-Hakim 20 ayat 26 sampai dengan 28. Pecinta RHI, renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Bermula dari kisah dalam Hakim-Hakim pasal 19. Ada seorang Lewi yang menjemput istrinya di Bethlehem, Yehuda. Dan mereka pulang kemalaman, lalu mereka harus menginap di Gibea. Celakanya di situ kemudian terjadi hal yang tragis, sebab istrinya itu kemudian diambil paksa dan diperkosa rame-rame oleh orang-orang, sebagian orang dari suku Benyamin. Tentu saja orang Lewi ini menjadi marah, sedih, putus asa, dan dia pulang dengan membawa istrinya yang sudah meninggal. Singkat cerita, lalu dia mengajak seluruh umat Israel, minus suku Benyamin tentu, dan suku-suku itu bergabung menjadi satu untuk membela saudaranya yang sedang kena bencana. Orang Lewi ini membuat tindakan tragis. Istrinya, mayatnya dipotong-potong, dikirimkan ke suku-suku yang lain, 11 suku yang lain.
dan itu membuat mereka merasa menjadi emosional, lalu mereka bergabung menjadi satu melawan suku Benyamin. Tentu Benyamin yang hanya satu suku akan bisa dikalahkan dengan mudah. Teorinya begitu. Tentu sebelumnya dikirimlah surat supaya kejahatan ini dihentikan dan orang yang jahat itu diserahkan untuk dihakimi. Tapi suku Benyamin menolak, melindungi. Maka peperangan tak bisa dielakkan. Saudara, apa yang terjadi? Di Alkitab dikatakan 20.000 orang dari gabungan suku-suku yaitu Israel ini tewas, kalah, dan Benyamin menang. Mereka menjadi berpikir, bagaimana mungkin? Sebetulnya kan kejahatan harus dikalahkan oleh kebaikan. Kebaikan yang menang, kejahatan yang kalah. Tapi faktanya justru mereka yang membela orang Lewi yang baik itu kalah, dikalahkan oleh kelompok Benyamin yang berbuat jahat. Ini yang membuat mereka ragu-ragu. Nah, sejarah kemudian mereka merenungkan lagi tentang hal ini. Yang menarik adalah sebelum mereka bertempur, berperang, mereka sudah berada di Mizpah dan berdoa. Sudah berdoa, tapi kalah juga. Dan ini membuat pergumulan teologis. Apakah Tuhan kita tidak mampu menolong sementara kita mau berbuat baik, menghancurkan kejahatan? Tapi 20.000 tentara Israel meninggal di peperangan. Mereka lalu berdoa lagi. Dan mereka kembali berperang karena ada petunjuk melalui imam waktu itu bahwa Tuhan akan menyerahkan musuh-musuh Israel. Mereka berperang dan semangat. Tapi ternyata 18.000 orang gugur. Mereka memiliki jumlah pasukan lebih banyak. Mereka membela kebenaran. Tetapi mereka dikalahkan oleh orang-orang Benyamin yang membela orang-orang Gibeah. Kalah. Pergumulan menjadi lebih rumit. Sekali lagi, apakah Tuhan tidak mampu menolong kita? Apakah Tuhan kita tidak mampu menolong kita? Kegoncangan terjadi. Menarik sekali ketika ada keraguan-keraguan yang luar biasa tentang kasih Allah itu. Mereka kemudian datang kepada Tuhan. Apa yang kita baca, dan mereka bertanya, apakah harus dihentikan peperangan ini? Kami berperang kepada saudara sendiri. Apakah Tuhan tidak berkenan? Tapi kan mereka jahat. Apakah diteruskan? Dan Tuhan katakan, berperanglah. Saudara, mereka berdoa dan berpuasa. Menarik sekali, mereka tidak hanya berdoa secara ritual, mereka menangis, mereka merendahkan diri, mereka mengharapkan, mereka memohon pertolongan Tuhan di tengah hal yang sangat kritis ini. Sebab jika tidak, mereka kehilangan harapan kepada Tuhan. Tuhan kok tidak mampu menolong. Yang menarik, mereka tidak hanya doa, tidak hanya menangis dan berpuasa. Mereka mempersembahkan korban. Mereka adakan ritual untuk memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan puasa menjadi landasan di mana mereka merendahkan diri. Hasilnya kita tahu di akhir dari kitab Hakim-Hakim 20, mereka diberkati menang. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang kita pelajari adalah puasa bukan alat untuk memaksa Tuhan. Tuhan punya kehendak yang misterius. Tapi umat yang tekun dalam doa puasa, kemudian mempersembahkan korban, maka Tuhan akhirnya mengabulkan. Dan ini hal penting terakhir sekali. Ternyata puasa sangat dibutuhkan justru ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan yang semakin berat. Kita harus makin dekat pada Allah. Kita rendahkan diri kita berpuasa dan memohon
penyertaan Tuhan. Ini sesuatu yang indah yang kita belajar pada bagian yang kedua. Puasa menjadi kebutuhan yang penting di saat kita menghadapi pergumulan yang semakin hebat. Saudara, hidup kita penuh pergumulan. Masing-masing orang punya persoalan dan kesulitan, ancaman, rintangan. Saudara dan saya juga. Dan saat yang tepat adalah kita merendahkan diri, mohon kekuatan Tuhan, antara lain dengan berpuasa. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada bagian kedua puasa dalam Alkitab. Hari ini kami belajar ternyata puasa adalah kebutuhan di tengah kami mengalami pergumulan dalam kehidupan yang semakin berat. Semoga kami dimampukan untuk tetap setia dan meyakini penyertaan Tuhan. Kami serahkan segenap pecinta RHI renungan hari ini. Semoga mereka pun menemukan poin yang penting untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan di tengah pergumulan kehidupan, kami melakukan penyerahan diri, kerendahan hati dengan berpuasa. Terima kasih Tuhan. Kami memohon kasih dan penyertaan-Mu untuk episode berikutnya, puasa dalam Alkitab bagian ketiga yang besok kami lakukan. Dan hari ini kami bersyukur demi Kristus pengantara kami. Amin.